Halo semua, balik lagi sama aku. Di sini aku bakal ngejelasin tentang buku besar. Seperti biasa, apa sih buku besar itu? Nah, jadi buku besar adalah hubungan dari akun-akun sejenis yang satu sama lain saling berhubungan secara sistematis. Akun buku besar merupakan formulir tempat mencatat perubahan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban akibat transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Nah, bentuk buku besar itu ada 4 ya. Yang pertama bentuk T. Ini tuh merupakan format buku besar yang paling sederhana. Sesuai namanya, bentuk T itu terdiri atas 4 bagian, yaitu nama akun, nomor akun, debit di sisi kiri, dan kredit di sisi kanan. Terus yang kedua ada bentuk kolom. Dalam bentuk dua kolom ini antara debit dan kreditnya itu dipisah, baik keterangan maupun jumlah angkanya. Lanjut, bentuk ketiga bentuk 3 kolom. Pada bentuk 3 kolom terdiri atas tanggal, keterangan, ref, kolom debit, kolom kredit, dan saldo. Yang keempat, bentuk 4 kolom bersaldo ganda. Pada bentuk 4 kolom ini terdiri atas tanggal, keterangan, kolom debit kredit, dan saldo debit dan saldo kredit. Biasanya ini yang sering dipakai ya. Jadi gimana sih bentuk nyata buku besar itu? Nah, langsung aja ke contoh buku besarnya. Nah, ini nih bentuk nyatanya. Buku besar itu bisa dibuat kalau udah buat jurnal umum. Jadi, acuan dari buku besar itu adalah jurnal umum. Kalau jurnal umumnya salah, pasti buku besarnya juga ikut salah. Seperti apa contoh buku besar? Nah, seperti ini. Yang pertama kan karena di sini kas, jadi kita tulis judulnya kas. Di akun kas ini ada di tanggal berapa aja transaksinya. Kita lihat nih, ada kas di tanggal 1, di tanggal 3, di tanggal 4, di tanggal 5, di tanggal 7, dan tanggal 9. Nanti semua transaksi kas ini ditulis di tabel ini. Jadi di keterangan ini ditulis adalah pasangannya kas di tanggal 1 itu dipengaruhi oleh apa? Oleh modal. Sehingga di sini ditulisnya modal awal. Kemudian di tanggal 3 kasnya berkurang. Kenapa berkurang? Karena digunakan untuk membeli perlengkapan. Nah, di sini untuk penulisan debit kreditnya juga mengikuti di jurnal umum. Kita lihat karena kasnya itu ditulis di sisi debit, maka di sini kita tulis di sisi debit juga. Di saldo utama ini kita mengikuti yang pertamanya. Kemudian yang kedua kan membeli perlengkapan, kasnya berkurang sehingga ditulisnya di sisi kredit. Maka di sini juga ditulisnya di sisi kredit. Maka yang saldo ini perubahannya kan awalnya 15.400.000. Kalau di kredit ini mengurangi. Jadi kredit itu berkurang sedangkan kalau debit itu bertambah. Jadi 15.400.000 ini dikurang sama 3.300.000, hasilnya 12.100.000. Kemudian hasilnya 12.100.000. Kemudian membayar sewa kios juga mengurangi kas, maka ditulisnya di sisi kredit. Nah, jadi 12.100.000 dikurangi 3.600.000, hasilnya 8.500.000. Kemudian dari utang bank ini kasnya bertambah dong karena menerima uang atau menerima pinjaman bank, maka 1 jutanya itu ditulis di debit. Karena di debit, maka 8.500.000 ini ditambah 1 juta sehingga hasilnya 9.500.000. Seperti itu ya sampai transaksi terakhir, yaitu transaksi terakhirnya kas itu ada di tanggal 9. Karena nominal debitnya lebih besar, maka di sini 8.100.000. Tapi kalau sebaliknya hasil akhirnya ketika dikurangi itu minus, itu berarti hasil akhirnya akan ada di sisi kredit. Karena ini hasil akhirnya plus, jadi adanya di saldo debit. Jadi seperti itu ya. Kemudian setelah membuat akun kas, ada akun apa lagi sih yang belum kita buat?
Nah, akun yang belum kita buat itu akun modal. Ini tuh akun kedua. Tinggal kita buat akun modal. Kita lihat nih di jurnal umumnya apa ada lagi transaksi akun modal selain di tanggal 1. Tidak ada kan? Maka di sini kita hanya menuliskan setoran modal karena di jurnal umum itu ditulis di kredit, maka kita tulis di kredit juga. Selanjutnya akun perlengkapan. Karena perlengkapan ditulis di debit, berarti di sini juga di debit. Karena ada satu, ya udah satu aja masukannya. Jadi gampang kan? Nah, ingat aja kalau jurnal umum itu sekumpulan transaksi. Kalau buku besar itu pengelompokan dari masing-masing akun. Jadi, pembahasan di tahap pencatatan ini sudah selesai ya teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih telah menonton dan menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.